Sahabat RHK yang dikasihi Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini, Jumat 3 September 2021, terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13-15. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13-15. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujud mereka kepadanya sampai ke tanah. Judul RHK kali ini, Karunia Tuhan Tidak Dapat Dibeli. Sahabat RHK yang diberkati Tuhan, ada orang beranggapan uang dapat mengatur segalanya. Tidak heran bila setiap hari kerjanya demi uang. Semua hari dipakai hanya untuk mencari uang. Orang seperti ini pernah dihadapi oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka sedang melayani di tanah Samaria. Lihat Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18-19. Orang tersebut menawarkan uang untuk dapat menerima karunia Allah, yaitu pemberian Roh Kudus kepada seseorang hanya dengan menumpang tangan. Tapi para rasul menegurnya dengan berkata, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Karunia Allah tidak dapat dibeli dengan uang. Itu adalah hak Allah untuk memberikannya kepada siapa Ia berkenan." Pengalaman iman tersebut telah dialami oleh Elisa. Ia mendapat kuasa kenabian. Itu bukan karena uang, tapi karena pemberian Allah dengan cuma-cuma kepada siapa Ia berkenan memberikannya. Kalau Simon sebagai orang percaya dan telah dibaptis, ketika menyaksikan pemberian Roh Kudus oleh Petrus dan Yohanes, langsung tergerak untuk mendapatkannya dengan menawarkan uang kepada para rasul. Lain halnya dengan para nabi. Ketika mereka menyaksikan karunia ilahi itu, mereka datang pada Elisa, lalu sujud sampai ke tanah. Kedua cara menanggapi karya Allah ini sangat berbeda. Simon langsung menawarkan uang untuk mendapatkan karunia tersebut, sementara para nabi sujud menyembah. Baik Simon maupun para nabi adalah orang-orang percaya, tapi dalam menilai suatu karunia dari Allah terkadang berbeda. Ada yang menilai dengan uang, yang lain tidak. Sebagai keluarga Kristen, tentunya kita harus lebih hati-hati menyingkapi setiap karunia Tuhan. Kita harus mempunyai sikap kritis, menilai karunia Tuhan yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan kehendaknya dalam Alkitab. Firman Tuhan dalam Alkitab merupakan pengukur apakah respon kita terhadap karunia Tuhan yang dimiliki seseorang itu benar-benar dikehendakinya atau tidak. Sebab ternyata tidak semua orang percaya dapat memahami kehendak Allah dengan baik.
apalagi yang baru menerima Kristus. Mereka perlu dibekali terus agar imannya bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, bekalilah kami selalu dengan firman-Mu, agar iman percaya kami padamu terus bertumbuh, sehingga dalam menilai pekerjaan iman itu, kami mampu membedakan mana kehendak-Mu dan yang bukan. Kami butuh kedewasaan dalam iman. Amin.